Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Arham. Di sini saya akan membacakan materi pengertian motivasi dan sumber motivasi. Materi selanjutnya yaitu pandangan motivasi yang akan dibacakan oleh Jiwati dan teori motivasi akan dibacakan oleh Via Olivia. Pengertian motivasi. Akar kata motivasi adalah dari bahasa Latin yaitu movor, yang artinya adalah gerak atau dorongan untuk bergerak. Sementara itu, dalam bahasa Indonesia, asal kata motivasi adalah motif, yang artinya daya upaya yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sementara itu, dalam psikologi, pengertian motivasi adalah usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Pandangan motivasi. Yang pertama, model tradisional. Dalam model tradisional ini berpandangan bahwa seorang manajer menentukan bagaimana berbagai pekerjaan harus dilakukan dan digunakannya sistem pengupahan intensif untuk memotivasi para pekerja. Model tradisional ini mempunyai anggapan bahwa para pegawai pada dasarnya pemalas dan hanya bisa dimotivasi dengan penghargaan berbentuk uang. 2. Model hubungan manusiawi. Dalam pandangan model hubungan manusiawi ini kebosanan. Dalam hal ini, para manajer bisa memotivasi para pegawai dengan melalui pemenuhan berbagai kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa bermanfaat dan penting. Misalnya, seperti para pegawai diberi kebebasan untuk membuat keputusannya sendiri dalam pekerjaannya. Yang terakhir, model SDM. Model SDM sumber daya manusia ini mengatakan bahwa para pegawai dimotivasi dengan banyak faktor, tidak hanya uang atau keinginan untuk meraih kepuasan saja, namun juga kebutuhan untuk berprestasi dan mendapatkan pekerjaan yang berarti. Dalam pandangan model SDM ini, beranggapan bahwa para pegawai lebih menyukai pemenuhan kepuasan dari suatu prestasi kerja yang baik. Dengan demikian, para pegawai bisa diberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk pembuatan berbagai keputusan dan pelaksanaan berbagai tugas. Ada beberapa teori mengenai motivasi. Beberapa di antaranya adalah teori keadilan, teori penetapan tujuan, dan yang terakhir adalah teori harapan Victor H. Villon. Yang pertama adalah teori keadilan. Dalam teori ini, motivasi adalah akibat dari suatu hasil yang ingin diraih oleh seseorang dan perkiraan yang berhubungan bahwa apa yang akan dilakukannya mengarah pada hasil yang diinginkannya tersebut. Dengan kata lain, jika seseorang sangat menginginkan sesuatu dan ada peluang untuk mendapatkannya, maka orang tersebut akan berusaha untuk mendapatkannya. Kemudian selanjutnya teori penetapan tujuan. Setiap pegawai yang memahami dan juga menerima tujuan organisasi serta merasa sesuai dengan dirinya, maka mereka akan merasa ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah teori harapan Victor H. Villon. Dasar dari teori keadilan ini terletak pada pandangan bahwa manusia memiliki dorongan untuk menghilangkan kesenjangan yang terjadi antara usaha yang dilakukannya bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Sumber motivasi. Sumber motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah pendorong untuk melakukan sesuatu yang bersumber dari dalam diri seseorang, berupa suatu kesadaran tentang pentingnya suatu hal yang harus dilakukan. Kedua yaitu motivasi ekstrinsik, adalah pendorong untuk melakukan sesuatu yang bersumber dari luar diri seseorang, berupa suatu keadaan yang mengharuskan seseorang melakukan sesuatu hal secara optimal. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.